Gue mau menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua yang udah nonton Mensrea di Netflix. Gue tersanjung dan merasa bersyukur dengan semua pendapat dan opini yang muncul. Ada orang yang udah ngikutin gue dari lama dan bilang Mensrea adalah karya terbaik gue. Ada orang yang udah ngikutin dari lama dan bilang Mensrea lucu, tapi masih lebih lucu juru bicara atau Mensake Bangsaku. Ada yang baru pertama kali ngeliat stand up gue secara utuh. Nah ini kelompok yang sangat-sangat spesial. Dengan ditaruhnya di Netflix, karya stand up gue, dan sedikit banyak karya stand up komedi di Indonesia ya, terpapar kepada penonton yang jauh lebih luas lagi dengan subscribernya Netflix yang jutaan bentuknya. Dan ada yang suka dengan special gue, pertama kali ngeliat dan baru tahu wow ternyata stand up bisa seperti ini. Ada juga yang gak suka ngeliatnya dan ngerasa oh ini si Panji ini ternyata kurang ya stand up-nya, tapi mengapresiasi bahwa skalanya gede dan bisa muncul di Netflix gitu. Mereka mengapresiasi itu. Tapi bagaimanapun buat gua stand up gue tuh ngebawa ke penonton-penonton baru. Gue tuh punya banyak sekali teman-teman gue bahkan yang menghubungi gue dan bilang wah gila sih gue baru pertama kali ngeliat stand up special. Dan ini membuat gue bertanya-tanya kayak apa nanti ketika gue bikin spesial lagi ya. Belum tahu kapan dan mungkin masih lama. Mungkin pilpres selanjutnya bahkan yang mampu memancing gue untuk bikin karya lagi, bikin spesial lagi. Karena gue harus gue akuin gue butuh kayak pemicu untuk ngebahas. Dan gak bisa deket-deket ini ya, karena ya dikit banget yang bisa dibahas gitu kan. Dan gue merhatiin masih ada banyak orang yang menanyakan kenapa gue naruh di Netflix bukan di Comika ID. Gue udah jelasin sih sebenarnya di Sinar Hidup Indonesia Maya, tapi mungkin nggak semua orang dengerin dan karena itu juga dibalik paywall gitu ya di membership gue. Mungkin gue jelasin di sini aja. Gue akan jelasin dengan analogi yang sama ketika gue bilang kenapa gue nggak mau naruh di Netflix. Waktu itu beberapa tahun yang lampau, gue ditanya juga kenapa lu nggak naruh di Netflix. Terus gue ngasih analogi, misalnya gue punya warung makan. Menu favoritnya warung makan gue adalah menu nasi goreng. Menu nasi goreng ini bikin orang datang ke warung gue. Orang berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke warung makan gue karena suka banget dengan menu nasi goreng gue. Terus ada restoran terkenal banget, gede banget. Datang ke restoran gue terus bilang, gila menu nasi goreng lu kayaknya oke banget ya. Boleh gak gue sewa? Gue sewa untuk ada di restoran gue selama sekian puluh tahun, atau sekian tahun, dan sekian tahunnya lagi eksklusif. Jadi misalkan gue sewa untuk 8 tahun, 4 tahun eksklusif, atau 10 tahun, 3 tahun eksklusif. Boleh gak katanya? Ngasih duit gede. Terus jawabannya adalah gak bisa. Kalau menu nasi goreng ini gue kasih ke lu dan eksklusif di lu, orang gak mau datang ke warung makan gue. Jadi gue tahan di warung makan gue. Itu beberapa tahun yang lalu. Tahun ini warung makan gue menyewakan menu ke si restoran terkenal tersebut. Orang berpikir kenapa? Jawabannya adalah karena warung makan gue sekarang udah jadi Pujasera. Yang tadinya cuma warung makan gue, sekarang isinya begitu banyak, kayak kantin gitu ya, kayak kafetaria. Ada begitu banyak orang yang buka dagangan di Pujasera gue. Dan segede-gedenya gue bikin Pujaseranya makin berasa penuh. Orang banyak datang ke situ. Dan memang datangnya utamanya untuk restoran gue. Tapi ada banyak tuh yang buka di Pujasera tersebut. Dan makin lama trafficnya makin penuh. Tempatnya gak mumpuni. Makin muncul masalah, orang jadi berdesakan, kemudian orang jadi lama ketika mau mesen, terus tempatnya jadi kotor. Gue harus melakukan sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang buka di Pujasera gue, dan juga kebaikan pelanggan gue. Jadi gue bilang sama si restoran, restoran mau gak nyewa menu gue? 10 tahun, 5 tahun eksklusif, uangnya gue pakai untuk ngembangin Pujasera gue. Gue bikin yang lebih bagus, lebih gede, lebih lega, lebih enak. Sehingga orang yang buka tempat makan di Pujasera gue juga happy. Dan happy-nya karena orang pada datang juga happy. Gue juga bisa mikirin bisnis model yang tepat untuk Pujasera ini kali ini apa. Karena duit nyewain menu tersebut. Dan mungkin pertanyaannya lagi adalah, tapi kenapa perlu sewain menu ini? Bukannya menu ini yang bikin orang datang. Menu yang gue sewain sekarang bukan menu yang sama. Waktu itu yang diminta untuk disewain tuh nasi goreng.
Sekarang ini menu sate katak misalnya, yang lembut, enak, gurih, gue sewain aja. Dan gak perlu khawatir kan gue produsennya. Gue bisa bikin lagi aja menu baru. Karena waktu bikin nasi goreng enak, waktu bikin sate katak enak, gue masih bisa bikin lagi. Dalam periode 5 tahun eksklusif tersebut, mungkin gue bisa bikin sesuatu lagi yang bikin orang bisa datang lagi. Bahkan mungkin menu itu masih bisa di license lagi juga. Yang pasti, keputusan itu adalah untuk membuat Pujaseranya makin oke. Makin bikin happy orang yang dagang di situ, dan makin bikin happy orang-orang yang datang ke Pujasera gue, karena warung-warung makan ini, si restoran-restoran ini, nggak akan dilirik sama si restoran gede. Teman-teman ini nggak punya tempat di situ, punyanya di gue. Karena mungkin yang itu standarnya tinggi lah. Sementara kan walaupun standar mereka nggak setinggi restoran tersebut, bukan berarti mereka nggak bisa jualan kan. Pasti kan ada marketnya. Nah untuk Pujasera ini, untuk si restoran-restoran yang naruh di Pujasera gue kembangin Pujaseranya lebih baik dengan menyewakan menu gue kepada mitra yang besar tersebut. Semoga cukup jelas. Sekali lagi terima kasih banyak. Suksesnya Mensreya di Netflix akan membawa banyak hal baik untuk Indonesia, baik untuk skena stand up comedy Indonesia maupun untuk masyarakat Indonesia secara umum. Itu keyakinan gue, menurut keyakinan saya. Terima kasih.